warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah pelajaran Bahasa Indonesia bab 6, mengapresiasi karya orang lain melalui teks ulasan. Ini merupakan pertemuan kedua di bab 6 ini, sekaligus bagian terakhir dari bab 6. Kita di sini akan membahas struktur dari teks ulasan dan juga ciri kebahasaan dan bagaimana menulis struktur teks ulasan. Bagaimana menulis teks ulasan maksudnya. Adapun struktur teks ulasan yaitu ada judul ya. Pertama judul. Judul teks ulasan karena mengulas maka biasanya berbeda dengan judul karya yang kita ulas. Identitas buku kedua yaitu tadi judul, kedua identitas buku. Identitas buku perlu ditulis ya, sekedar informasi mengenai buku kepada pembaca ulasan. Jadi di sini yang diulas itu juga identitasnya dibahas. Kemudian ada orientasi. Berisi gambaran umum sebuah karya tulis yang diulas. Nah, yang keempat, ini merupakan hal penting dalam teks ulasan yaitu penafsiran. Berisi paparan penafsiran, pandangan penulis terhadap karya yang diulas. Ya. Jadi tadi judul, udah, identitas buku, ya, mengenai buku tersebut, orientasi, gambaran umum ya, sebuah karya tulis yang diulas. Kemudian penafsiran berdasarkan pendapat penulis atau pandangan penulis terhadap karya yang diulas. Kemudian tiba pada struktur teks ulasan yang terakhir yaitu rangkuman. Selain rangkuman ada simpulan. Kita bahas rangkuman dulu ya. Penulis merangkum karya yang diulas berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian terakhir adalah simpulan. Jadi ada dua ya, rangkuman sama simpulan itu terakhir biasanya. Berisi penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan karya disertai alasan dan bukti pendukung. Itu ya. Jadi struktur teks ulasan ada judul, identitas buku, orientasi, penafsiran, rangkuman, simpulan. Ada 6 di situ ya. Kemudian kita lihat contohnya. Ini judulnya Dari Keke untuk Tuhan. Ya. Ada di buku kalian juga ya. Ada di buku kalian, coba dicek nanti ya. Di buku Erlangga. Pertama judul ada yaitu di atas, Dari Keke untuk Tuhan. Kemudian identity ya, atau identitas buku ya. Di situ penulisnya Agnes Dovanar, penerbit Inandra Publish, tahun pertama terbit 2008, tebal 232 halaman. Identitas buku. Kemudian tadi ada orientasi atau sinopsis. Ini terdiri dari beberapa paragraf. Ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf yang di ininya, orientasi atau sinopsis. Kemudian ada penafsiran. Ini adalah pendapat penulis mengenai buku tersebut. Dan terakhir adalah rangkuman dan simpulan. Ya. Terakhir rangkuman dan simpulan. Jadi sinopsis biasanya orientasi atau sinopsis bisa 2 atau 3 paragraf ya. Selanjutnya kita bahas ciri kebahasaan teks ulasan. Secara umum, ciri kebahasaan teks ulasan pertama, menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang atau keberpihakan penulis ya, atau keberpihakan penulis antara lain ya. Berbeda dengan di samping. Berbeda dengan titik-titik ya. Maksudnya ini kalimatnya masih nyambung, berbeda dengan ini huruf besar.
Jadi sudut pandang ya, berbeda dengan titik-titik gitu ya, masih panjang lagi. Di samping itu seperti itu ya. Selain itu, dengan kata lain ya bisa, dan yang sebagainya ya. Ini adalah sudut pandang penulis biasanya. Terus yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan. Tentunya disertai dengan alasan dan pendukung ya. Menggunakan, jadi ketiga, menggunakan kata sifat untuk mendukung sikap tujuan, persetujuan atau penolakan. Seperti menarik untuk apa gitu, untuk dicermati atau apa ya. Terus layak untuk dibaca atau apa-apa ya. Terus atau makna sebaliknya, biasanya kalau yang berlawanan ya. Jadi ya, dari situ kita bisa lihat secara umum ciri kebahasaan teks ulasan itu ada 3, yaitu menggunakan kata-kata sudut pandang ya, baik itu keberpihakan penulis ataupun perbedaan ya. Terus menggunakan kata-kata menyatakan persetujuan atau penolakan, terus menggunakan kata sifat untuk mendukung persetujuan atau penolakan. Jadi diingat ya, sudut pandang tadi menggunakan kata-kata sudut pandang penulis, keberpihakan penulis. Kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan. Ketiga, menggunakan kata sifat untuk mendukung sikap persetujuan atau penolakan. Dan sebuah karya tulis tentunya juga harus menggunakan bahasa yang baku ya, bahasa yang menurut KBBI lah ya, menurut KBBI. Jadi tadi secara umum, dan ada juga ciri kebahasaannya, yaitu menggunakan istilah ya, yaitu istilah bidang-bidang tertentu ya, sesuai dengan apa yang kita bahas. Kalau kita membahas film, tentunya istilah film. Kalau kita membahas cerpen, mungkin di situ ada istilah-istilah yang di cerpen situ, tergantung apa yang diulas. Jadi istilah. 2, sinonim atau antonim ya. Kalian paham kan, sinonim adalah kata yang berbeda tetapi maknanya sama ya. Anonim lawan kata dari sinonim, yaitu yang mempunyai, jadi kalau tadi katanya beda tapi memiliki arti yang sama, makna yang sama, sedangkan sinonim maknanya berlawanan. 3, nomina, yaitu kata benda ya. Kata benda di sini ada 2 ya. Kata benda yang nyata atau konkret, dan kata benda yang abstrak ya. Terus kemudian menggunakan kata kerja atau verba ya, yaitu kata kerja aktif, kata kerja pasif ya. Menggunakan kata ganti ya. Menggunakan kata ganti ini kalian mungkin tahu ya, kata ganti ya. Kata ganti orang, dia ya, kata ganti benda itu. Terus menggunakan konjungsi, kata penghubung, baik kata penghubung antar kata, kata penghubung antar kalimat, kata penghubung antar klausa, kata penghubung antar paragraf. Selanjutnya preposisi. Ini yang merupakan kata tugas ya, unsur pembentuk dari frasa preposisional. Contohnya ke, di, dari ya. Pada, dengan, daripada, secara, dengan, berbagi, tanpa. Jadi ingat ya, preposisi kata penghubung ya, sama ya. Atau maaf, pembentuk dari frasa preposisional, kata penghubung tadi ya. Terus kemudian artikel. Ini tugasnya, artikel itu kata tugas yang berfungsi membatasi
makna, jumlah kata benda. Contohnya sang, si, sang atau si, ya, sang mentari, ya, si fulan gitu. Kemudian kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalau kalimat kompleks tentunya tahu ya, jadi dua kalimat kayak digabung gitu ya, memiliki lebih dari verba utama. Contohnya, Skyfi merupakan film imajinasi pengetahuan yang telah dikembangkan agar bisa memperoleh dasar pembuatan alur film yang memfokuskan pada penemuan dan penelitian biologi. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang mempunyai satu verba utama, jadi satu kata kerja utama. Contohnya, film horor banyak digemari oleh kalangan muda. Ya, kalian bisa membedakan antara kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Ya, kompleks artinya kompleks itu banyak ya. Kalau secara ini ya, secara singkat gitu ya. Simpleks simple ya. Selanjutnya kita belajar menyusun teks ulasan. Pertama adalah tentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Ya. Biasanya bisa karya sastra berbentuk tulisan ataupun drama atau film ya. Bacalah karya, kalau ini berbentuk tulisan ya. Di sini soalnya kita yang poin kedua, bacalah karya tersebut berulang-ulang hingga paham. Maka ini adalah teks ulasan berupa karya tulis ya. Tulisan baik ya. Karya sastra berbentuk tulis. Tulislah bagian penting-penting dalam karya. Tuliskan bagian penting dalam karya tersebut. Kemudian buatlah kerangka teks ulasan berdasarkan bagian struktur teks yang telah diketahui. Kembangkan garis besar bagian itu ke dalam beberapa paragraf. Jangan lupa di situ ya, tulislah pendapatmu tentang karya tersebut. Ada pendapat ini ya, pribadi. Kemudian jangan lupa cantumkan identitas karya sastra yang diulas. Ini cara menyusunnya ya. Tadi seperti ini ya. Tadi ada judul, ada identitas yang mau diulas. Kemudian orientasi atau sinopsis. Situ bisa satu paragraf, 2 atau 3 ya. Di sini kayaknya 2 deh. 2 setengah puisi ya. Yang ada puisinya di bawah. Kemudian tadi orientasi sinopsis itu biasanya menjelaskan bukunya ya, yang diulas. Selanjutnya tadi penafsiran. Tadi ya ada ya, rangkuman dan simpulan. Jadi ini contoh yang bagus ya, ada di buku kalian dari ulasan. Jadi disertakan dari situ judul, identitas ya. Nah, itulah tadi langkah menyusun teks ulasan. Kita sudah membahas struktur teks ulasan, sudah membahas ciri kebahasaan dan langkah menyusun teks ulasan. Nanti kerjakan tugasnya ya. Oke. Terakhir kita akan karena ini tentang teks ulasan, maka kalian harus tahu bahwa teks ulasan itu tujuannya adalah untuk perbaikan. Jadi mengulas suatu karya mengandalkan pemahaman pembaca. Oke. Namun pemahaman tersebut juga harus diimbangi dengan kekritisan terhadap karya tersebut. Nah, mengkritisi suatu karya untuk mencari kesalahan atau kekurangan suatu karya dengan tujuan perbaikan. Ya, bukan karena dendam atau apa, tapi di sini tujuannya adalah untuk perbaikan. Dan mengulas ini juga merupakan tujuannya perbaikan, maka ulasan tersebut harus disertai dengan sikap tanggung jawab. Ya. Hal ini berkaitan dengan tujuan memperbaiki kesalahan ya.
mempertahankan keunggulan suatu karya agar masyarakat tetap setia membaca atau menyaksikan karya tersebut. Kalau kalian sering mengulas, membaca ulasan, maka kalian akan mendapatkan di situ ilmu ya, ilmu bagaimana menulis ya agar tulisan tersebut bagus. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.